Pemilihan kepala lingkungan di Kota Tebing Tinggi menuai sorotan tajam. Dugaan adanya kepling titipan memicu penolakan keras dari para calon peserta. Suasana seleksi pun berujung ricuh dan diwarnai aksi walkout massal. Dari total 20 calon kepala lingkungan di Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, sebanyak 13 orang memilih walkout dan menolak melanjutkan tahapan seleksi pemilihan kepling yang digelar di kantor Lurah Durian, Selasa, 22 Desember 2023. Camat Bajenis, Ari Miranda, SSTP, berupaya menenangkan suasana dengan meminta seluruh calon tetap mengikuti tahapan tes tertulis dan wawancara. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan sebagian besar peserta. Salah seorang calon kepling nomor 3, Syafrizal, mengungkapkan keberatan serius. Ia menilai susunan panitia musyawarah dan tokoh masyarakat yang tercantum dalam surat keputusan camat dan lurah berbeda dari hasil musyawarah yang telah disepakati sebelumnya. Keberatan tersebut, menurut para calon, tidak dapat dibantah secara tegas oleh camat, lurah, maupun ketua panitia musyawarah. Ketua panitia musyawarah seleksi kepling, Ahmad Yani Purba, menyatakan bahwa susunan panitia telah mewakili unsur PKK, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat, dan telah dituangkan dalam surat keputusan tertanggal 19 Desember 2025. Hingga akhirnya, hanya 7 calon kepling yang tetap mengikuti ujian tertulis, sementara 13 lainnya memilih meninggalkan aula sebagai bentuk protes. Yang masalah pemilihan kepala lingkungan ataupun tomat. Saat ini dapat kami sampaikan, hari ini adalah masa ujian, baik ujian tertulis maupun ujian wawancara. Maaf, saya ralat ujian wawancara, ujian tertulis dan ujian wawancara ya. Gitu. Nah, tanggapan saya menurut ini adalah pada saat ini memang kita sedang mengadakan tahapan ujian. Jadi apapun yang terjadi keluhan atau tanggapan komentar masyarakat kita terima dulu karena saat ini lagi proses ujian. Jadi akan tetap berjalan hari ini Pak untuk pemilihan kepling ataupun istilahnya untuk ujian kepling gitu Pak. Kita lihat dulu situasi karena kita juga perlu lagi menyampaikan kepada para peserta, kepada panel juga bahwa saat ini sedang diskors sementara supaya bisa dulu meredam mungkin yang sekarang ada. Kita dulu skor dulu dan sebagian juga ada yang lagi keluar dulu. Nanti pertemuan selanjutnya akan Jadi satu lagi Bang. ya. Dari kandidat di lingkungan tujuan, itu kata warga ada yang terlibat kasus narkoba. Kan bisa dulu sih. Oke, itu mungkin nanti kami akan cek lagi ya, karena kan kami juga menyampaikan itu kan langsung kemarin dikeluar sama kampus ya. Jadi saya masih sama kampus. Tapi yang jelas yang hari ini yang ujian adalah yang telah lulus seleksi tes habilitasi. Bapak apa Pak? Dengan Bapak Syafrizal Jufri. Kemarin Bapak sebagai apa di sini? Saya masih menjabat sampai saat ini kayak kepala lingkungan 3 Kelurahan Durian. Jadi yang terjadi saat ini di Kelurahan Durian ini seperti apa Pak? Pertama, Tuntutan orang Bapak. seperti kami ini awalnya kami diminta nama dua tokoh tokoh masyarakat yang bakal dipilih untuk dijadikan panitia musyawarah kepala lingkungan Kelurahan Durian. Nah, nama-nama sudah kami kirimkan. Tapi saat ini yang datang itu, yang dipanggil, yang diundang itu bukan tokoh masyarakat yang kami undang, yang kami tunjuk, yang kami usulkan kemarin. Nah, orang lain. Nah, permasalahannya lagi itu dari tokoh masyarakat yang diundang itu masih keluarga dan calon peserta. Jadi apa bisa dipertanggungjawabkan netralitas mereka kalau calonnya itu keluarga sendiri? Yang kita khawatirkan itu jelaskan pasti dia berpihak kepada keluarganya. Jadi Pak, seperti yang dibilang camat tadi kan akan dilanjutkan pemilihan kepling. Bahkan siapa yang nggak setuju dikeluarkan. Apa terima orang Bapak dengan? Kami tidak terima dengan apa seperti kalau mau dilanjutkan nggak bisa seperti itu. Seharusnya dibatalkan dulu SK Panmusang sekarang,
ya cari tokoh masyarakat yang netral. Kita tahu kok bagaimana cara mainnya. Kalau memang khawatir dengan tokoh masyarakat kami yang kami usulkan, cari yang lain. Karena mungkin pasti asumsi mereka kalau tokoh masyarakat yang kami usulkan itu pasti bakal berpihak sama kami. Silakan cari yang lain yang netral, yang tidak berpihak dan benar-benar tokoh masyarakat di situ. Bukan tokoh masyarakat yang memang disetting untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Dan satu lagi, tahapan yang dijalankan itu kalau tidak salah dari mulai tanggal 8 ke tanggal 12. Dan kami terakhir tutup pendaftaran tanggal 15. Tapi SK Panmus itu dicetak tanggal 19. Bagaimana bisa mereka belum megang SK sudah menjalankan tahapan pemilihan kepala lingkungan dari mulai sosialisasi pendaftaran. Jadi Pak, kalau dari sekarang ini sampai ke depan macam seperti tidak ada keadilan, maka orang Bapak akan berkelanjutan Kita akan lanjutkan dan akan kita protes ini sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan. Nah, jangan seperti ini. Kalau mau seperti ini tunda. Ya artinya kalau di situ SK-nya tanggal 19 berarti ya 17-nya juga mereka harus ubah lah tanggal 19 ke atas. Jangan justru mereka bekerja belum megang SK. Ada nggak entah untuk hari esok sampai lusa, kalau misalkan nggak ada keputusan orang Bapak untuk sampai buat aksi lebih Ya besar? kemungkinan ya kalau warga pastinya nanti bakal aksi seperti ini. Karena permintaan warga sebenarnya kan permintaan langsung. Itu permintaan warga. Terima kasih Kita Pak. nggak masalah, yang penting cucing aja Pak. SK taping itu. Dan di sini bakal dilantik di pengumuman itu. Kepling terpilih dilantik tanggal 30. Sementara SK kami itu baru berakhir tanggal 30. Dari tanggal 30 sampai 13 Januari ada 2 Kepling di masing-masing lingkungan. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Para calon yang walkout menilai seleksi ini hanya formalitas, karena pemenang diduga sudah ditentukan sejak awal melalui praktik kepling titipan. Mereka mendesak pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan menjamin proses pemilihan kepling yang transparan, adil, dan bebas dari kepentingan tertentu. Dari Tebing Tinggi, Arman, reporter 88 News TV mengabarkan.